Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Anak Kuntilanak. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan deras, menambah suram suasana malam itu. Kilat sesekali menyambar, menerangi wajah-wajah tegang para warga yang berkumpul di depan rumah kayu tua milik Jarwo dan Wati. Malam itu, Wati tengah berjuang melahirkan. Tetapi bukan itu yang membuat warga berkumpul. Ada amarah membara di mata mereka, terutama di mata seorang pria bernama Hasan. "Keluar kalian!" teriak Hasan lantang, menggenggam parang di tangan kanannya. Jarwo yang mendengar ancaman itu mencoba mempertahankan rumahnya. Namun, ia sadar bahwa amukan massa tak akan mudah dihalau. Di dalam kamar, Wati menjerit kesakitan. Aminah, seorang dukun beranak yang membantu persalinannya, menggenggam tangan Wati dengan erat. "Bertahanlah Wati, bayi ini hampir lahir," bisiknya. Tangisan bayi pecah di dalam kamar. Namun, Wati tiba-tiba kembali merintih. "Aminah, ada lagi. Aku melahirkan lagi," katanya dengan suara lemah. Sementara itu, di luar rumah, para warga mulai kehilangan kesabaran. Hasan memberi isyarat kepada beberapa pria untuk menyiram bensin ke dinding rumah. Bakar rumah mereka. Api mulai menjilat-jilat dinding rumah kayu itu. Jarwo melawan, tetapi kalah jumlah. Ia ditebas dan jatuh bersimbah darah di dalam kamar. Wati menggigil ketakutan sambil memegang bayi kembarnya yang baru lahir. "Aminah, selamatkan anakku," ucapnya dengan napas terakhir. Aminah menangis, tetapi ia harus bertindak cepat. Ia membungkus salah satu bayi dengan kain dan melarikan diri lewat pintu belakang. Malam itu, rumah Wati dan Jarwo terbakar habis. Dan dari abu yang tersisa, dendam mulai terukir. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah pondok pesantren yang tenang, seorang santri bernama Sarah menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tak pernah tahu siapa orang tuanya. Selama ini, ia hanya mengenal Abah dan Umi yang telah merawatnya sejak kecil. Saat liburan tiba, para santri mulai bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Salah satu teman dekat Sarah, Aziza, mengajaknya untuk ikut ke rumahnya. "Sarah, ikut aku pulang yuk, biar nggak sendirian di pondok," ajaknya. Sarah tersenyum dan menggeleng. "Aku nggak mau merepotkanmu, Ziza. Aku akan tinggal di sini." Malam itu, Sarah terbangun karena suara tangisan. Ia keluar dari kamar dan melihat seorang perempuan berbaju putih sedang menggendong bayi. Namun, ketika perempuan itu menoleh, wajahnya begitu mengerikan. Mata merah menyala dan senyum penuh kebencian. Sarah menjerit dan terbangun dari mimpinya. Azizah berusaha menenangkannya. Mungkin cuma mimpi buruk sarang istighfar. Keesokan harinya, Azizah dijemput oleh ayahnya. Sarah menatap sedih saat teman-temannya pergi. Umi yang melihatnya pun menawarkan sesuatu. "Sarah, kau bisa tinggal di rumah kami selama liburan. Kami akan menjagamu," kata Umi dengan lembut. Sarah tersenyum bahagia. Setidaknya, ia tidak akan sendiri di pondok. Namun, malam itu, suara perempuan kembali terdengar. "Sarah, pulanglah." Sarah tak bisa mengabaikan rasa penasaran dalam dirinya. Ia ingin mencari tahu siapa dirinya. Dengan petunjuk dari selembar peta tua yang diberikan Umi, ia memutuskan pergi ke desa Wonorenggal, tempat yang diyakini menyimpan rahasia masa lalunya. Saat tiba di desa itu, ia bertemu dengan Azizah yang terkejut melihat kedatangannya. "Kenapa kau tiba-tiba ke sini, Sarah?" tanya Azizah. "Aku mencari seseorang. Aku butuh bantuanmu,"
jawab Sarah. Azizah membawanya ke rumahnya dan mengenalkannya pada ayahnya, Hasan. Saat Hasan melihat Sarah, ekspresinya berubah seketika. Ada ketakutan dan kebencian yang tersirat dalam tatapannya. Dia tidak boleh tinggal di sini, ucapnya dingin. Sarah akhirnya menginap di langgar tua yang sudah lama terbengkalai. Namun, malam itu sesuatu terjadi. Sosok kuntilanak muncul dan Sarah mulai memahami bahwa dirinya bukanlah anak biasa. Ia adalah anak yang lahir dari sebuah tragedi. Sementara itu, Hasan dan Darmi mulai ketakutan. Mereka sadar bahwa dosa lama mereka telah kembali menghantui. Dan kini, kuntilanak itu datang untuk menuntut balas. Di desa, satu persatu orang mulai menemui ajal mereka dengan cara mengenaskan. Karjo dan Idris, dua pemuda desa, ditemukan tewas mengenaskan setelah mencoba mengganggu. Sarah, Hasan yang awalnya menyangkal keberadaan kuntilanak mulai ketakutan. Kita harus melakukan ritual sebelum semuanya terlambat, ujar Darmi. Namun, semuanya sudah terlambat. Sarah akhirnya bertemu dengan Aminah yang selama ini disekap oleh Darmi. Dari sanalah ia mengetahui kenyataan mengerikan tentang masa lalunya. Wati adalah ibumu, Sarah, bisik Aminah dengan mata penuh air mata. Sarah terkejut dan merasa seluruh dunia runtuh. Wati, ibu yang tak pernah dikenalnya, dibantai oleh warga, termasuk Hasan dan Darmi. Hasan yang mengetahui rahasia itu mulai putus asa. Namun, saat ia hendak melarikan diri, kuntilanak muncul. Wajahnya yang penuh dendam langsung menerkamnya, mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan. Darmi yang tahu dirinya akan menjadi target berikutnya, melakukan ritual mengerikan dengan memakan janin bayi dari kendi hitamnya. Ia percaya bahwa itu akan memberinya kekuatan untuk melawan kuntilanak. Namun, ritual itu sia-sia. Kuntilanak akhirnya muncul dan membalas dendam dengan cara yang lebih mengerikan. Jeritan Darmi terdengar hingga ke seluruh desa. Sebelum akhirnya semuanya kembali sunyi. Saat pagi tiba, Sarah memutuskan untuk kembali ke pondok. Ia telah menemukan jawaban atas masa lalunya. Namun, ia juga tahu bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan terkubur dalam waktu. Kau baik-baik saja? Sarah tanya Azizah yang masih di sisinya. Sarah mengangguk. Aku baik-baik saja. Tapi satu hal yang kupelajari, dendam hanya akan membawa kehancuran. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa keheningan yang menenangkan. Di kejauhan, suara azan dari langgar yang kini tak lagi terbengkalai berkumandang, seolah menandakan akhir dari kutukan yang menghantui desa itu selama bertahun-tahun.